Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya ya. Insya Allah untuk saat ini kita akan belajar mengenai matematika. Di kelas 9 ini nanti kita akan menginjak pada bab ketiga. Jadi insya Allah nanti dalam kelas 3 ini nanti kita akan belajar beberapa bab. Jadi tidak banyak insya Allah, cuma nanti menghabiskan materi di SMP. Yang sebelumnya kalian sudah belajar banyak sekali di kelas 7 dan kelas 8. Nanti tinggal mungkin 2-3 bab lagi ya, insya Allah seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Yang sebelumnya ini belum pernah kalian pelajari, tapi ada materi sebelumnya yang di situ berkaitan dengan fungsi kuadrat, yaitu fungsi linier. Dulu pada saat kelas 8, fungsi linier seperti itu. Nah, ini nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan belajar atau mungkin mengingat kembali mengenai kita flashback dulu sebelum BTS. Jadi kalian yang di situ kok kurang teman-teman nih, silahkan bisa dicermati lagi peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Jadi yang pertama, kalian harus melihat YouTube. Jadi itu sebagai presensi kalian sesuai jadwal dengan mengklik link yang sudah disediakan untuk presensi. Ya. Yang kedua, pengerjaan tugas dikerjakan hari itu juga. Jadi tidak perlu ditunda-tunda, tidak perlu dirende-rende, langsung dikerjakan saat itu. Kemudian sekaligus upload dan presensi di dalam link yang sudah disediakan. Lalu kemudian nomor 3, pelaksanaan penilaian harian atau ulangan itu dimaksimalkan. Insya Allah untuk matematika akan disediakan pelaksanaan penilaian harian atau ulangan. Lalu yang selanjutnya, pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester atau UAS biasanya ya, memiliki syarat, yaitu tidak ada tanggungan tugas atau presensi. Jadi silahkan tanyakan kepada guru kalian, pada saya, apabila memiliki tanggungan, dan apabila ingin bertanya langsung saja japri ke nomor HP-nya. Lalu selanjutnya, yang masih punya tanggungan akan diberi toleransi berupa perpanjangan waktu atau injury time. Silakan dimaksimalkan, digunakan untuk dikerjakan pelaksanaan tugas dan presensinya. Apabila nanti diberi toleransi namun masih saja tidak dikerjakan ataupun tidak mengindahkan toleransi tersebut, maka nilai rapor tidak akan keluar. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ini merupakan peraturan yang sudah kita canangkan sejak awal semester dan nanti akan sampai pada akhir semester dan mungkin dilanjutkan sampai nanti akhir tahun. Seperti itu. Jadi mohon bisa diindahkan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kalian nanti juga bisa lulus dengan nilai yang baik ya. Karena nanti untuk lulus itu mungkin bisa saja seperti tahun kemarin, tidak ada ujian nasional gitu. Oke, lanjut saja kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu seperti apa? Nanti ada definisinya, bentuk persamaan fungsi kuadrat. Lalu yang selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Grafiknya seperti apa? Grafik itu apa toh? Grafik itu adalah sebuah gambaran dari beberapa titik yang dimiliki oleh fungsi, kemudian akan menjadi sebuah grafik. Nah, gitu. Selanjutnya, menentukan titik balik grafik fungsi kuadrat. Jadi nanti ada titik balik, nanti ada batas minimum dan ada batas maksimum. Lalu selanjutnya menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Oke. Yang pertama, bentuk persamaan fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu merupakan suatu fungsi yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Nah, contohnya ini, bentuk persamaan fungsi kuadrat x dalam fx, jadi simbolnya adalah ini ya, fx. Kalau sebuah fungsi kuadrat, nanti simbolnya fx. Ya, dan mungkin
apa namanya, untuk fungsi itu semuanya nanti disimbolkan dengan fx gini. Nah, untuk tanda sebuah fungsi itu adalah fungsi kuadrat, nanti ditandai dengan variabelnya berderajat 2. Ini berderajat 2 itu berarti yang depan. AX kuadrat, ada pangkat 2-nya, salah satu variabelnya. Ya. Tidak boleh kurang dari 2, tidak boleh lebih dari 2. Itu syaratnya. AX kuadrat plus BX ditambah C, dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Bilangan real itu berarti nyata. Ya. Nyata itu berarti ya angka-angka seperti angka yang sudah kita temui pada kehidupan sehari-hari. Ada -1, ada 17, ada 5, ada 20, seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang akar, ya. Tidak boleh ada yang bentuknya itu menyalahi, jadi tidak real. Jadi harus real ya untuk fungsi itu, dan A tidak boleh 0. Kalau A-nya 0, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kalau 0 berarti nanti tidak ada yang berderajat 2 variabelnya. Maka otomatis nanti hanya berupa fungsi biasa, berupa Bx plus C saja. Padahal kalau fungsi kuadrat itu harus berderajat 2. Nah, X disebut variabel, A disebut koefisien X pangkat 2, B disebut koefisien X, dan C disebut konstanta. Adapun nanti penjelasan lebih lanjut di sini ya. Ya, kita lihat bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya fx sama dengan ini, sama ya, seperti tadi, y. Jadi dalam fungsi kuadrat itu bisa kita tuliskan fx atau y simbolnya. Fx atau y itu nama fungsi. Ya. Selanjutnya x pangkat 2 itu adalah variabel berderajat 2. Entah itu nanti bisa y, entah itu nanti bisa a, bisa c, bisa b, dan lain-lain. Nah, nanti a ini adalah koefisien dari x pangkat 2. Koefisien. Berarti nanti bentuknya adalah angka. Koefisien itu adalah angka yang mendampingi variabel. Ya. Selanjutnya B itu adalah koefisien. Tapi kalau B ini adalah koefisien variabel yang berderajat 1. Ya, karena di sini dia selalu mendampingi X ya, yang berderajat 1. Selanjutnya X itu adalah variabel berderajat 1, lalu C adalah konstanta. Konstanta itu angka tetap, tidak ada perubahan. Biasanya berupa angka saja, tidak ada hurufnya, ya seperti itu. Ini bisa kita pahami dulu. Nah, kalau sudah paham, lanjut selanjutnya ke berikutnya. Contoh soal. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasikan. Di sini ada sebuah fungsi, beberapa fungsi ya. Bisa kita amati beberapa fungsi tersebut. Nah, nanti kita bisa melihat mana X-nya, mana X pangkat 2, mana konstanta, ya kan. Nah, di sini nilai A sama dengan 1. A itu adalah pendamping dari X pangkat 2. Di sini kok tidak ada, Pak, tapi kok ditulis 1. Iya, masih ingat kan dulu pada persamaan kuadrat, pada persamaan linier, ya enggak? Itu apabila ada suatu bentuk variabel tidak ada angkanya, berarti di situ koefisiennya itu adalah 1. Masih ingat kan? Seperti itu. Kemudian B-nya adalah 2 dan C-nya adalah -3. Begitu seterusnya bisa kita lihat dulu. Ya. Maka nanti bisa kita lanjutkan pada berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai bayangan fungsi kuadrat. Nah, di sini ada bayangannya. Jadi bayangan itu apa? Bayangan itu tadi adalah seperti halnya hasil dari fungsi kuadrat tersebut. Contohnya ini. Fx itu berupa x pangkat 2 ditambah 2x, ya kan? Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x. Nah, apabila x-nya itu kita ganti dengan -1, berarti nanti berubah menjadi seperti ini. -1 ya, -1 di sini. Maka nanti x-nya kita ganti semua menjadi -1. Maka -1 dipangkatkan 2 ditambah 2 kali -1. Maka diperoleh 1 dikurangi 2, yaitu -1. Maka ditulis fx-nya sama dengan -1. Lalu selanjutnya 0.
Jadi ketika kita nanti membuat bayangan, itu dimulai dari negatif. Mungkin dari negatif 3, negatif 5, ya enggak, ke kanan sampai nanti positif, mungkin positif 3, positif 5, seperti itu. 0, maka nanti kita masukkan ke dalam persamaan, dalam fungsinya. Maka X-nya diganti dengan 0, 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. Karena 0 tambah 0 hasilnya 0. Lalu 1. Kita masukkan 1. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Maka diperoleh 1 tambah 2, yaitu 3. Maka kita tuliskan efeknya 3. 2. Maka 2 dimakankan 2 ditambah 2 kali 2. 2 pangkat 2 itu 4, ditambah 2 kali 2, 4. Sama dengan 8. Kita masukkan di sini. Nah, apabila X-nya sama dengan 3, kira-kira berapa ya efeknya? Bisa kalian hitung sendiri kan? Iya. Silakan dihitung berapa nanti 3 itu. X-nya 3, nanti efeknya 3. Bisa juga, ini tidak harus ya. Jadi bisa kalian, kreativitas kalian, bisa kalian min 10, bisa mulai dari min 5, dan tidak harus urut seperti itu. Ya. Tapi kalau urut lebih baik, karena nanti ini bisa kita gunakan untuk membuat grafik. Seperti itu. Ya. Silakan nanti bisa di kreativitas kalian, bisa kalian kembangkan. Mungkin bisa diinjah-injah, boleh. Bisa diurutkan juga boleh. Ini untuk bayangan seperti ini, bayangan fungsi kuadrat. Nanti insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya. Oke, selanjutnya nanti, oh ya tugas. Ini sudah mencapai tugas ya. Silakan tugasnya dikerjakan. Ya. Nanti setelah mengerjakan tugas, setelah kalian mengerjakan tugas ini, langsung kalian klik link yang sudah disediakan sekolah. Nanti untuk presensi sekaligus pengumpulan tugas. Ya, jadi jangan sampai klik linknya tapi belum mengerjakan tugas. Tugasnya kalian kerjakan dulu. Tugas dikerjakan hanya 2 saja kok, tidak sulit dan ringan ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Kemudian nanti klik linknya, baru kemudian isi presensi lalu upload tugas seperti biasanya. Kayak gitu ya anak-anak ya. Insya Allah itu dulu untuk hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan saya berharap kalian selalu istiqomah, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu tetap jaga protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan COVID-19 dan kita selalu berdoa supaya kita bisa dihindarkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dan selalu berdoa pagi sore, jangan lupa doa raja istighfar, jangan lupa ya. Kemudian amalkan bacaan-bacaan pengayoman seperti halnya kalian membaca surat ayat kursi, ya enggak? Kemudian membaca surat Al-Hasr pada 3 ayat yang paling akhir, itu nanti kalian akan dijaga sebanyak 70.000 malaikat. Nah, itu kalian kalian laksanakan, kalian amalkan, insya Allah itu nanti akan sangat bermanfaat bagi kalian sendiri. Seperti itu ya anak-anak, insya Allah untuk hari ini cukup. Doakan saja, nanti kita segera masuk dan bisa bertatap muka. Ya, insya Allah nanti pada live streaming pada berikutnya kita akan mengagendakan beberapa informasi yang akan kita sampaikan terkait dengan PTN, pembelajaran tatap muka. Jadi stay tune aja di dalam WA group sehingga nanti kalian tidak akan ketinggalan informasi. Dan untuk materi-materi yang di situ berupa materi kelas 9 maupun kelas 8 dan kelas 7 matematika, insya Allah akan kami rangkum kembali di dalam channel YouTube yang lain, yaitu channel YouTube dan channel DANN-CHANEL. Nanti insya Allah akan kita bahas di situ untuk pendalaman materi. Seperti itu ya anak-anak. Jangan lupa subscribe dan like serta komen di dalam channel YouTube tersebut. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah ta'ala manfaat dan barokah. Semoga kalian juga selalu sehat. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.